bisa ke arah ini. Berarti dia kan koneksinya sama Ratu Selatan ya. Iya. Portal kan ya. Ya itu di portal dia, Portalnya? tapi hanya satu koneksi ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera mana nih? Sana sini. Jangan aja. Sana aja. Oke deh. Malam ini saya ditantang untuk jadi host-hostan. Bukan ghost ya, host. Kabar semuanya, salam sejahtera. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Apa kabar Kang Amin. DJ? Baik. Apa kabar Baik-baik. Mas Kace? Terus yang dari yang baik-baik aja ini kita mau ngomongin apa ya? Gini deh, aku tuh pengen tahu soal pengging loh. Oh, Pengging pengging itu ya. apa? Kerajaan? Iya, kerajaan Oh pengging. gitu. Jadi harus jelas itu kerajaan. Oke deh. Misalkan desa. Eh? Makanya. Loh, kan berkembangnya memang dari desa ya? Gitu Dari ya. tempat kecil dulu Oh, kan? gitu, iya, iya. Sampai akhirnya jadi kerajaan. Bener nggak sih? Setiap kerajaan kayaknya begitu ya Tanya sejarah. beliau. Bener nggak? Ya biasanya jadi Pembukaan awalnya sih lahan gitu perkampungan kan? dulu sih. Perkampungan dulu, kemudian Kayak lasem ya? berkembang. Iya kayak asem. Oh. Ada kolerasinya ke sana? Nanti itu. Oh, nanti ya. Nanti. Nanti. Iya deh, tapi pengging yang kita omongin ini pengging yang masa jauh, pengging yang kuno dulu itu. Tapi emang jauh dari sini, Mbak? Nah, iya, Berapa kilometer cuma gitu? Boyolali aja kalau pengging yang kita tahu sih kan nggak jauh-jauh banget juga. Ya, Solo ke sana lah, ke arah Kawu. Enak tempatnya nggak dingin. Boyolali ya, di Iya. Boyolali. Iya udah balik ke pengging, gimana ya? Pengging kuno dulu lokasinya di mana sih? Ada nggak sebenarnya sebelum itu dulu? Sebenarnya bener ada Nah pengging gini, kuno. kalau pengging kuno tuh lebih ke itu kan literaturnya juga terbatas sebenarnya, hanya berdasarkan cerita dan apa namanya, ada juga yang menceritakan mengenai pengging, tapi kalau nggak salah ditulis tahun 1800-an atau apa saya lupa. Bukannya 900-an itu yang Oh itu disebutin. nah ini nih di dalam cerita yang itu dia menceritakan pengging setelah berapa masa gitu. Oke. Nah. Oke, yang kemudian ya, Ya. yang peninggalannya masih kelihatan. Ya. Areanya masih kelihatan Masih lah ada. gitu ya. Nah itu dulu di bawah tahun 1000 lah kalau nggak salah. 1000 itu ada yang dipercaya itu ada pengging kunonya itu yang kalau di literatur itu ada diceritakan Prabu Anglingrio itu apa namanya, salah satu raja di pengging kuno waktu itu. Nah itu juga ada hubungannya dengan Mataram kuno karena ada satu cerita pengging itu bersekutu dengan Mataram kuno melawan Balaputra Dewa. Kalau Balaputra Dewa, Oh. kalau nggak salah ceritanya zamannya Rakai Pikatan. Nah ya, Gara-gara Pramodewardhani itu. ya lebih ke situ, dan akhirnya kan Balaputra Dewa kan kalah. Walaupun dia dibantu dengan Empu Kumbayoni yang ada di mana, Boko ya kalau nggak salah. Dia berkedudukan di Boko. Nah itu ada lagi versi yang pengging itu kan musuh bebuyutannya Keraton Boko, Prabu Boko yang ada di Keraton Boko itu, mereka musuh bebuyutan. Dan kalau versi mitos lagi, legenda, mereka berperang dan akhirnya nongol Candi Prambanan. Ini suatu cerita sendiri kan, yang terkenal kan Bandung Bondowoso dengan Mitos seribu candinya itu. ya Menjadikan Roro seribu candi Jonggrang itu. kan. Roro Nah, Jonggrang. tapi kalau dari kita ngomong timelinenya itu kan ya namanya mitos kan nggak masuk ke sejarah juga, karena kalau dihitung juga Prambanan mungkin nggak sampai 1000 juga, nggak sampai 1000 candi segala macam. Hiperbola ya? Nah lebih dan itu pun sebenarnya mitosnya itu lebih ke kiasan sih sebenarnya. Ada suatu cerita kiasan tersendiri untuk menyembunyikan kisah yang sebenarnya. Sebentar. Sebelum ke situ,
Saya mau tanya dulu, itu kira-kira dulu Pengging lokasinya di Pengging yang kita tahu daerah yang disebut Pengging itu Boyolali kalau- sekarang itu atau? Kalau dari beberapa cerita, balik lagi kita kan channel ini Jiwa Tua ini kan membandingkan antara cerita budaya tuturnya masyarakat dengan literatur. Itu memang konon ada di daerah Boyolali, karena di situ juga banyak ditemukan akhirnya artefak-artefak kuno ya, masa-masa Hindu. Berarti itu dari dulu lokasinya masih sama? Diperkirakan masih sama, daerah Pengging itu lokasinya masih sama. Luar biasa loh. Itu dan Luar biasa loh. kan juga banyak ditemukan juga, akhirnya kan orang berpikiran apakah Medang itu ada di Pengging, tapi ini kan masih belum jelas karena walaupun ditemukan banyak artefaknya tapi lokasi kerajaannya di mana nggak ada yang tahu, karena memang nggak tahu benar-benar hilang atau ya apakah hanya suatu cerita bahwa di Pengging ada kerajaan, karena memang nggak ada. Biasanya kalau kerajaan ada bekas kerajaan ada beberapa ininya peninggalannya ya gitu. Dan ada lagi versi yang di daerah Boyolali itu ada suatu kerajaan yang dia letaknya ada di tengah hutan. Ada di tengah hutan, namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu Tunggu. Kalau Wonosegoro itu berarti dekat Segoro ya? ya, Kira-kira. Benar nggak sih? Segoro itu ya, kalau Segoro kan memang laut ya. Kalau orang Jawa bilang namanya laut lah. Tapi Wonosegoro itu artinya itu adalah laut yang ada di tengah hutan. Tapi kan nggak mungkin. Danau mungkin. Nah, lebih ke danau. Danau atau di kalau nggak salah kan di Boyolali itu banyak mata air itu loh, umbul apa itu banyak air itu kan. Enggak, justru sekarang malah lokasinya itu sama sekali nggak ada ininya, udah benar-benar hilang. Jadi pemukiman kalau nggak salah. Jadi mitosnya Wonosegoro itu memang kerajaan yang makmur lah, bahasanya makmur, dan danau yang ada di tengah hutan itu merupakan akses pintu ke pantai selatan. Kan jauh. Nah, makanya dalam arti akses ini berarti ini ya kan, kita ngomongin metafisika ya, jadi kita udah mulai masuk secara metafisikanya. Karena kan kalau gini Jiwa Tua ini kan selalu membandingkan antara literatur budaya tutur dengan metafisika. Pasti kita membandingkan, ini kan dari versi kita ya. Versi lain sih terserah aja. itu aja sebenarnya. Oke, sebelum ke Wonosegoro kita balik lagi ke, sebelum lanjut Wonosegoro ya, balik lagi kita ke Pengging tadi. Tadi ada disebut Pengging adalah musuhnya Raja Boko ya, Prambanan ya. Prambanan. Raja Boko. Ini kerajaan Boko yang dimaksud. Nah, ada Gimana? ini ya, Kerajaan kecil ya. Apa ya? Ya mungkin kalau dulu udah dianggap kerajaan, tapi hanya pemerintahan kecil buat area itu aja. Semacam kabupaten, distrik atau apa gitu. Ya sebesar Sebesar itu. Oke, tapi keras banget itu. Masuk gak? Enggak ya. biasa. Alarm karena juga masuk, Mbak. Oh, gitu. Tukang Jadi roti juga masuk kok. Kalau roti masuk. kalau dimitoskan, diceritakan itu kan Raja Boko besar, raksasa. Emang bener ya? Zaman dulu tuh ada. Si rajanya. Heeh. Oh, itu ya. Iya bener kan? Kalau itu Mitosnya, diceritakan kan? Itu mitosnya. kiasan mitosnya. aja. Jadi seperti biar orang ngeri. Apa menceritakan bahwa dia kejam? Iya, atau dia perkasa gitu aja. Rasa. Perkasa. Oh, perkasa. Atau untuk membandingkan baik dan Yang buruk. buruk. Bisa. Bahwa Prabu Boko itu buruknya, terus yang Pengging itu versi baiknya. Gitu. Terus Bandung Bondowoso siapa? Nah itu nanti Oh nanti. konten selanjutnya itu nanti Konten kita selanjutnya. akan bahas. Oke, nanti dibahas Gitu. sendiri mengenai
Bandung siapa Bondowoso. sih Ya, Bandung Bondowoso ini berdasarkan mitos gitu ya. iya, cuman kan tadi yang ini Mbak Esti kan kita bicara Prabu Boko, Mm-mm. sementara yang berkuasa di menurut catatan sejarah yang di Boko itu adalah buku Bayoni itu. Iya, Gitu. buku Makanya Bayoni kita itu harus sebagian dari Medang ya. Eranya kan? sebenarnya menurut mereka Eranya maksudnya. era ya, Iya kan? cuman apakah mereka mempunyai otonomi khusus atau mempunyai otonomi sendiri kita belum ini. Iya agak abu-abu sih era itu. Ya, Bukan agak abu-abu, sebenarnya banyak ditutupi karena Ini menarik ada banyak kepentingan kan di situ. Yang sekarang yang menulis sejarahnya tentang ceritanya itu siapa? mungkin dari aliran atau keturunan siapa yang mementingkan apa gitu. Ya, jadi catatannya itu berdasarkan kepentingan yang Ya, berkuasa saat itu. sekarang ya di saat itu juga sekarang kita kalau ngambil dari versi yang misalkan ada masyarakat yang di sana aja ya, ada sesentil aja kita terus kita gali gitu, itu mungkin dari versi yang lain, entah dari versi musuhnya entah dari versi apa kan. Ya, Nanti kita tinggal kopin aja, bukan kita mihak sana mihak sini, tapi kita kopin aja untuk ambil sarinya, tengahnya ini apa nih garis merahnya gitu. Oh ternyata ini kejadiannya begini, sisanya kan banyak bumbu. tadi kan kalau dari kita bicara literatur sama ini kan sisi metafisik kan tetap buktinya kan masih ada ya. Nah, residualnya kita bicara residual. Yang mau ditanyakan, warna segara yang menghilang itu ya, yang Udah jadi dikatakan daratan Bella. udah. Hah? Udah jadi daratan, dulunya emang ada, bukan bohong, emang ada. Lokasinya kira-kira di mana sih? Nggak usah tahu lokasinya, kan udah jadi daratan lagi, ini udah bener yang dibilang jadi pemukiman, sekarang udah emang jadi pemukiman. Maksud galak banget ya. Nggak memang gitu, jadi kalau dulunya memang dia buat akses sama kayak misalnya ke arah ini, berarti dia kan koneksinya sama Ratu Selatan ya. Iya. Portal kan ya. Ya itu bikin portal dia, Portalnya? tapi hanya satu koneksi ke sana. Sama dengan Boko sendiri juga ada. Kalau orang yang udah ke Candi Boko, di situ emang bukan ada portal, tapi dia mencari reduksi dari Ratu Selatan, di Selatan. situ dapat. Selatan juga kan. Iya. Gitu. Kayak gitu. Semua tuh mengarahnya ke sana ya. Mungkin selatannya ke arah Antartika kan gitu. Ya kan Antartika ada di selatan ya. Nggak mungkin ada di utara. Kalau dilihat itu ya, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah ini kan selalu berhubungan dengan Oh kalau masalah kayak gitunya, mau kerajaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tetap. pasti ada kayak gitunya. enggak berhubungan dengan Selatan. Iya, Iya, sampai penguasa sekarang juga, sampai sebelumnya juga sama aja. ada apa dengan selatan? Karena emang selatan ke arahnya ke sana, ke Antartika gitu. Ada apa di sana? Iya kan, kalau utara kan nggak ada Antartika. Jawabannya begitu. Sebenarnya gini sih Mbak, lebih Ada ke kekuatan apa bukan gitu kekuatan kan? sih kalau Apa? kalau menurut saya sih kalau raja kan lebih ke bapak, selatan itu lebih ke ibu sebenarnya. Jadi semacam harus ada hubungan antara bapak dan ibu, dan kita kan anak-anaknya lah. Bahasanya waktu itu mungkin bahasa kita tuh di tengah ini kan rakyat atau orang-orang biasa. Jadilah ku selatan. Oke, ngerti sekarang. Lah iya, bener, jadilah ku selatan itu biasanya oke, I'm here watching you. Oke, ya. The opposite itu kan lawan jenis di seberang si perempuan gitu loh. Jadi utara selatannya seperti itu. Boleh ya? Boleh. Dibolehin aja lah. nggak ada pakemnya Oh, iya kan itu persepsi kita, versi kita. pemahamannya ya. Iya. Terus kalau pemilu itu masih kelihatan sisa-sisanya. Udah nggak ada. Udah nggak ada juga. Paling peninggalannya masih ada sih. Yang Penging baru ya? Patung. Penging yang lama kan? Oh, nggak ada. Penging apa? Ada. Benda-benda kuno. Udah nggak Arca-arca ada. Hindu ini pernah banyak ditemukan. Dia Hindu Siwa kan? Ya. Ada. Hmm, Mungkin ada peninggalan pun juga udah jadi patok jalan. itu kan daerah situ juga kan deket Gunung Merapi ya, Merbabu. Merbabu. Nah iya, Merbabu. Oh ya, Boyolali sana lagi. Nah, Merbabu.
emang nggak kena bencana, kemungkinan ada nggak sih karena kena bencana sempat linknya terputus gitu loh terus dibangun lagi gitu kan? Kalau kemungkinan itu memang suka ada, tapi biasanya kalau kalau mereka bikin apa sebuah daerah kekuasaan kerajaan gitu ya, pertama selalu adalah orang yang penasehat misalkan gitu, penasehat raja menginginkan lokasinya jangan di sini atau di mana, karena ya secara mungkin secara sekarang ini akan dibilang oh ini kita dekat Gunung Merapi atau ini kita dekat ini apa nanti tengah apa banjir bandang atau apa, dia lihat mundur ke belakangnya karena suka ada kejadian gini kayak gitu, nanti geser di sini, biasanya tuh sedikit aman dari kegituan untuk kerajaannya karena masyarakat yang dipegangan gitu. Oke, berarti Tapi kalau untuk peninggalannya biasanya ada di situ atau ada di luar itu. jadi kira-kira tuh dari Pengging yang dulu, ini saya mengira-ngira ya, membayangkan Kekatnya gitu ya. kekatnya itu kan mungkin ya, si Pengging kuno ini di daerah A kemudian karena bencana kan dulu di situ sering gitu Itu kekatnya itu karena mereka menghidden diri. memang menyembunyikan diri. Menghidden diri, beres. Jadi biasa aja lagi. Akhirnya ada beberapa masyarakat yang tahu atau nggak tahu. Mungkin itu dijadikan apa, sampai nggak tahu gimana, sampai kembali ketemu ada Pengging yang baru, tapi di beda lokasi. Dikit lah, kan gesernya Alasan menyembunyikan dirinya apa? itu rahasia ilahi. Berdasarkan Nanti pandangan kontennya panjang metafisis soalnya. apa Kontennya gitu panjang dong, nanti. kan kita ngomongin itu kan. Karena kontennya panjang. Kan saya ingin tahu kan, nggak apa-apa panjang, jadi berjilid-jilid ya. Wah, Biar banyak kontennya, Mbak. wah. Ya kan gitu kan. Ini bikin saya inget ya, ada apa? Tadi lupa. Ya sekarang ingat yang lain. Belum ingat yang tadi mau. Oh. Sekarang nanti apa lagi? Beda lagi ya. Beda lagi. Ya udah, skip. Bikin saya ingat ada cerita mengenai sebuah kerajaan konon di wilayah Himalaya sana yang orang-orangnya menguasai udah tingkat tinggi lah ya. Himalaya tuh di mana? Di Bogor. Bogor. yang apa punya akses kemana-mana gitu loh di kerajaan ini karena mereka sudah punya kemampuan spiritualismenya di atas manusia yang biasa, terus kemampuan mereka kalau kita ngomongin pertama tadi soal energi itu ya, mereka di atas yang biasa konon kan demikian. Saya jadi teringat itu Dokter String. Dia bisa kemana-mana. iya katanya orang-orang di sana begitu katanya, mitosnya. Nah, apa orang-orang Pengging itu termasuk yang begitu sih? Kan? Tingkatan mereka udah tinggi melebihi manusia. Kalau tingkatan yang tadi aja yang Mas Kati itu bilang benar, tingkatan pemikirannya aja. Tingkatan pemikiran aja. Untuk yang lainnya maksudnya untuk dalam hal yang lainnya tuh kurang, tapi dia dalam pemikiran memang misalkan strategi atau dia meracik ilmu, terus dia biasanya tuh ya dari ilmu untuk fight, ilmu untuk perang atau ilmu untuk pengobatan. Terus begitu dia tuh rata-rata orangnya tuh ya termasuk ilmu kayak misalkan ilmu ya misalkan ya cocok tanam dan sebagainya kayak gitu. Ya istilah mungkin dianugerahi kemampuan berpikir yang lebih tajam gitu ya. Lebih ya maksudnya cerdas dan segala macam. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau boleh nanya, kalau yang tadi Mbak bilang di Himalaya itu kan seperti dalam kisah mitologi, sepertinya semua ya, sisi dia semua sisi kuat. Iya. Nah, gitu. Itu kan ceritanya begitu. Ya bukannya itu ceritanya malah ceritanya kan begitu ya. Kadang terlihat, kadang nggak terlihat kerajaannya, bukan kerajaan ya, wilayah mereka gitu, Ya. perkampungan mereka. Yang akhirnya jadi seperti
kerajaan goib kan ya, kayak gitu kan. Tapi bukan gitu. Tapi bukan, Heeh. menurut orang manusia. Ya, katanya begitu. Mitosnya lo ya. Ya, Kalau pengen nggak gitu ya, fisiknya. Ada, Kira-kira dulu fisiknya ada. ada, sama. Fisiknya kan residualnya juga ada. dan emang tipikal manusianya yang begitu. Tapi mereka bercocok tanam biasa ya di masa itu ya. Kalau Penghidupan mereka saat ya, itu ya biasa layaknya gitu. berburu, bercocok tanam, bahkan berternak juga dia udah bisa kok. Termasuk irigasi dia udah. Berarti maju ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya maksudnya untuk saat itu kan budaya mereka maju gitu Ya, kan. udah maju. Termasuk alat-alatnya yang dipakai juga sama. Oke. Terus apa Dan Mas Kace? mereka memutuskan itu tadi Memutuskan menyembunyikan menyembunyikan diri. diri. Karena gini, dasar-dasar orang pintar tuh selalu dimanfaatkan oleh yang berkuasa. Entah untuk kepentingan yang negatif atau kepentingan dia yang efeknya negatif positif relatif ya. Tapi mungkin karena jadi menghilangnya tuh mungkin karena dia tidak sejalan atau apa sepertinya di luar nurani dia gitu ya. Dia dengan menghidden. Jadi kemungkinannya karena mereka bukan orang yang mau dimanfaatkan. Bukan masalah mau dimanfaatkan, tapi rata-rata dimanfaatkan gitu. Mungkin juga itu salah satu alasan yang membuat mereka tidak membesarkan wilayahnya. Ya bukan, jadi kayak gini, misalkan Mbak Esti orang pengging yang udah terkenal punya sesuatu yang dihasilkannya luar biasa. Misalkan saya rajanya, misalnya coba ambil tuh orang gini hanya untuk dimanfaatkan gitu aja. Ya, itu yang membuat saya berpikiran mungkin itu salah satu alasan pengging untuk menyembunyikan diri dan tidak membesarkan wilayahnya. Jadi wilayah pengging itu kan nggak luas kan Mas? Besar sih sebenarnya sampai ke Lawu, Oh, Gede. besar. sampai ke Lawu bisa. Wilayahnya ya. Karena Nah kalau mau emang rada-rada pinter orang-orang cari juga di Lawu, ada bekas pengging kuno, kalau nggak salah ada dia bikin portal kalau nggak salah, tapi itu nggak tahu kena bencana apa enggak gitu ya Dari situs Boko naik lagi. di Lawunya. Sorry, bukan Boko. Boko Apa mah di belah Lawu sini, apa? Di Lawu apa? itu mah belah sono. Iya, itu ada situs Yang belah mana? Lawu. Ya, ada suku. Ada suara hantu. Pak ya. Ada suara Sorry, hantu. Bos. Itu di Candi Suku itu kan naik lagi kan masih ada. Ya pokoknya banyak itu di Lawu banyak. cuman yang merubah nama-nama gunung itu kan termasuk Dari pengging. pengging ya. Jadi beberapa nama gunung dirubah, nama gunung Lawu dirubah, Merapi dirubah, beberapa nama dirubah. Aku cuma ingat Chandrageni itu jadi Merapi Jadi gitu ya. Merapi. Kalau nggak salah. Nah. Cuma itu doang yang diingat. Itu salah satu perannya adalah di situ. Ngerti ya? Salah satu perannya mengubah nama. Ya enggak, maksudnya tadi salah Tentang satu sejarah. jadi kurikulum lah. Iya. Kurikulum tadi. Masih ada lagi yang mau Lagi. diceritakan? Hah? Sebelum masuk Nanti itu di konten. disimpan ke konten berikutnya Ya, ya. itu masih panjang mengenai Jadi sebenarnya pengging. saya masih punya banyak Ya pertanyaan. udah, berarti nanti sama BST harus ditanya lagi. Cumannya hanya saja dibatasi pengging Iya. kuno aja gitu. Itu sutradara udah gini-gini. Oke deh, ya terima kasih semuanya sudah bersama kami di channel Jiwa Tua alias Jitu. Tetap ya ikuti channel kami ke diskusi-diskusi berikutnya yang pastinya akan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Sampai ketemu.